Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesus, pintu masuk untuk menikmati hadirat Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah, dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 22 menekankan pentingnya keberanian dan keyakinan dalam mempercayai Kristus. Khususnya bagi orang yang telah dicuci otaknya untuk meragukan Yesus sebagai Tuhan, dan bahkan sampai membenci Dia. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa kita telah diizinkan masuk ke dalam rumah Allah, atau yang kita kenal sebagai kerajaan Allah, dan menikmati hadirat-Nya melalui jalan yang hanya bisa dibuka oleh Yesus. Kita diizinkan masuk ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Allah Bapa, karena Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Ayat 19 menjelaskan bahwa darah Yesus membuat kita lebih yakin, lebih berani, dan lebih terbuka untuk masuk ke dalam tempat kudus, yaitu kerajaan Allah. Ayat 20 dan ayat 21 menjelaskan bahwa imam besar yang telah membuka jalan bagi kita untuk masuk ke kerajaan Allah adalah sesuai yang dijanjikan oleh Allah Bapa, yaitu janji-janji yang diberikan kepada nabi-nabi di masa lalu. Janji Allah inilah yang menjamin bahwa kita akan selamat dan memiliki kehidupan yang kekal dengan Tuhan. Ayat 22 mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang tulus dan sadar akan dosa-dosa kita. Untuk itu kita pengampunan dari Tuhan, dan mencoba untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus terus memiliki hati yang tulus dan bersih, agar kita dapat masuk ke dalam rumah Allah dengan keberanian yang lebih besar. Untuk lebih memahami khotbah ini, saya berikan sebuah ilustrasi. Bayangkan sebuah rumah yang indah, dengan pintu gerbang yang besar. Pintu gerbang itu terbuka lebar, mengundang kita untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Jika kita memasuki rumah tersebut, kita akan menemukan banyak hal yang indah dan menyenangkan. Rumah tersebut mewakili kehidupan kekal, yang akan kita miliki bersama Allah. Di dalam rumah tersebut, kita akan merasakan kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan yang tiada tara. Namun, untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, kita membutuhkan kata sandi, atau password. Kata sandinya adalah Yesus. Oleh karena Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dengan demikian, kita diizinkan masuk ke dalam rumah Allah, dan juga memasukinya dengan keberanian yang lebih besar. Namun, untuk layak masuk ke dalam rumah tersebut, kita harus dalam keadaan bersih, yaitu memiliki hati yang tulus, karena sadar akan dosa-dosa kita. Saat kita hidup di dunia, kita masih bisa berbuat dosa, maka kita harus selalu meminta ampun kepada Allah, dan mencoba untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita dapat masuk ke dalam rumah Allah, dengan keberanian yang lebih besar lagi.
Semoga ilustrasi ini membantu Anda untuk memahami khotbah ini. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini? Tuhan ingin kita ingat bahwa pada awalnya, manusia terpisah dari Tuhan karena dosa. Maka Tuhan mengirim Yesus untuk menjadi jembatan yang menghubungkan kita kembali kepadanya. Dalam Yohanes 14, ayat 6, di mana Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku." Yesus bukan hanya jembatan yang menghubungkan kita kepada Tuhan, tetapi Dia juga merupakan pintu masuk kita ke dalam hadirat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hanya Yesus yang layak untuk membuka pintu masuk bagi kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita dapat memasuki hadirat Tuhan melalui iman kepada Yesus dan dengan meminta pengampunan dosa kita. Dengan demikian, kita dapat mengalami kedekatan dengan Tuhan dan menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Tidak ada cara lain untuk memasuki hadirat Tuhan kecuali melalui Yesus. Kita tidak dapat memasuki hadirat Tuhan dengan mengandalkan pada kebaikan atau kebenaran kita sendiri, atau dengan cara lainnya. Hadirat Tuhan tidak hanya memberikan kita kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup kita dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kehadiran Tuhan, kita dapat merasakan kehadiran-Nya yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kita juga dapat merasakan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehadiran Tuhan. Kita dapat merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan, serta bimbingannya dalam setiap langkah kita. Kita juga dapat merasakan keberkatannya dalam setiap aspek dari hidup kita, termasuk keluarga, pekerjaan, dan relasi dengan orang lain. Jadi, Yesus adalah pintu masuk kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita dapat memasukinya dengan meminta pengampunan dosa kita dan dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Dengan demikian, kita dapat mengalami kedekatan dengan Tuhan yang begitu dalam dan merasakan kekuatan dan berkat-berkat dari kehadirannya dalam hidup kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus telah menebus kita dengan darah-Nya. Kita harus terus menyatakan iman kita dengan selalu menghadiri ibadah-ibadah di gereja dan berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Kita harus berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah, yaitu dengan terus membaca Alkitab, berdoa, dan menghadiri pertemuan ibadah di gereja. Kita juga harus mencoba untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alkitab. Kita harus memiliki hati yang tulus dan sadar akan dosa-dosa kita. Kita harus selalu introspeksi diri dan meminta pengampunan Tuhan, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita dapat masuk ke dalam rumah Allah dengan keberanian yang lebih besar. Kita juga harus terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka juga dapat memiliki keberanian dan keyakinan yang sama untuk masuk ke dalam rumah Allah. Dalam hal ini kita harus berusaha untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah dan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi, kita harus terus memiliki keyakinan yang teguh dan hati yang tulus, serta terus menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah, serta berusaha menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita.
Doa hari ini. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Terima kasih atas karya keselamatan yang telah Engkau lakukan melalui Yesus Kristus, yang telah menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Kami memohon kepadamu, agar memberikan keberanian dan keyakinan yang teguh kepada kami, sehingga kami dapat masuk ke dalam rumah-Mu dengan keberanian yang lebih besar. Kami percaya bahwa kami memiliki janji yang lebih besar daripada janji-janji yang diberikan kepada nabi-nabi di masa lalu, yaitu janji-Mu sendiri, yang menjamin bahwa kami akan selamat, dan memiliki kehidupan yang kekal dengan-Mu. Tolonglah kami untuk terus menyatakan iman kami, dengan selalu menghadiri ibadah-ibadah di gereja, dan berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Bantulah kami juga, untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka juga dapat memiliki keberanian dan keyakinan yang sama, untuk masuk ke dalam rumah-Mu. Kami meminta ampun atas dosa-dosa kami, dan kami berdoa agar Engkau memberikan hati yang tulus kepada kami. Bantulah kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan-Mu. Kami panjatkan doa ini dengan rasa syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.